perhatikan dan bahkan kalau kita lihat hingga saat ini masih banyak perdebatan begitu Pak Kiai. Kalau berbicara mengenai perasaan ya Pak Kiai, bagaimana kemudian hukumnya jika kemudian ada seorang wanita yang sang suami meminta izin untuk menikah lagi, tapi kemudian tanpa daya menolak begitu ya, secara lisan mengizinkan, tapi di dalam hati sebenarnya masih setengah-setengah itu Pak Kiai. Beda di mulut, beda di hati Pak Kiai. Itu secara agama seperti apa Pak Kiai ya? Jadi ada dua model dalam Islam itu. Ada model seperti Imam Malik, disebut dengan mazhab Maliki. Dia nahkum bil bawa'is, menghukumi sesuatu tergantung pada motifnya, apa yang di dalamnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang banyak dipakai di Indonesia, kunna nahkum bil zawahir, kita menghukumi dengan yang zahir saja. Jadi apa yang disampaikan Mbak Maria kepada saya cukup menghukumi apa yang disampaikan. Tidak perlu saya tanya hatinya, tidak perlu saya tanya dengan perasaannya. Selama dia memberi, dengan berat hati sebenarnya saya tidak setuju dalam hati saya. Tapi diucapkan ikrar, itu jadi di dalam Islam. Oleh karena itu mungkin berat secara hati. Tapi perasaan itu bisa hilang dengan kemampuan. Kan ada syaratnya, udah nggak bisa ngelayani suami. Suaminya masih muda. Kan laki-laki ketika punya keinginan kadang-kadang kan bisa nabrak-nabrak. Maka di sini diberi pintu. Oh iya, saya nggak bisa melayani, dengan berat hati dipersilakan suami saya menikah lagi daripada nanti zina, berbuat yang dosa. Kan lebih kembali kepada yang hal. Maka kita sampaikan poligami itu adalah emergency exit. Saya ulangi kembali, adalah solusi dari persoalan. Bagi orang yang nggak ada persoalan dengan istrinya, ya nggak perlu cari solusi. Maka kita ingin melihat pada konteks inilah kita harus bedakan antara aturan dengan ketentuan agama, kemudian perasaan. Kalau bicara perasaan kan tergantung kepada model orang. Sekarang kalau contoh sholat malam. Bagi sebagian orang itu malas sholat malam, enakan tidur. Tapi bagi orang lain sholat malam itu adalah yang indah, berjenggot dengan Tuhan. Demikian juga mungkin bagi orang, wah kita kalau di madu begitu poligami, itu bagian pengkhianatan terhadap cinta. Saya ditinggal sama suami saya. Tapi ada kelompok masyarakat yang itu akur. Kan ada buktinya, anggota dewan bareng-bareng, ada juga orang yang artinya kalau kita melihat fenomena begini, ada yang memang tidak setuju, tapi ada yang setuju, ada yang merasakan itu kerukunan dan nyaman, ada yang tidak nyaman. Tapi saya akan pastikan orang yang melakukan poligami tanpa seizin istrinya pasti tidak adil, pasti ada masalah. Tapi orang yang menikah dengan seizin istrinya itu kemungkinan besar itu bisa berbuat adil. Artinya secara prediksi ke depan lebih bisa berbuat adil. Tinggal bagaimana kita melakukan literasi kepada masyarakat. Jangan kamu lakukan poligami loh kecuali karena darurat, tanpa izin kepada istrinya. Karena nanti kalau nginep kemana-mana dia pasti bohong. Ya pasti ada masalah di sana. Pasti. Itu dia. Itu perkara syarat izin Mbak Kiai. Tapi kalau kita kemudian membedah lagi bagaimana aturan ini, di dalamnya kan juga ada syarat di Pergub yang dinilai kemudian mengobjektifikasi perempuan, di mana istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau kemudian istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ataupun juga istri yang tidak melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Ini kemudian dianggap diskriminasi bagi perempuan, objektifikasi bagi perempuan Pak Kiai. Bagaimana kemudian Islam melihat itu? Ya kan juga perempuan di Islam juga itu kan bagi laki-laki yang poligami, bukan sedang bicara perempuan yang mau minta cerai. Jadi laki-laki bisa saja kepada istrinya, oh ini sudah nggak bisa melayani, sementara saya punya kebutuhan dong, saya izin baik-baik. Oh kemudian dia punya penyakit yang tak bisa disembuhkan, sudah nggak bisa melayani. Nggak bisa sabar dulu gitu Pak, kan katanya cinta gitu Pak Kiai. Sebagai seorang wanita kok nampaknya susah untuk dimadu, yang katanya di awal sehidup semati gitu. Ada yang kuat. Kata-kata itu Pak Kiai, aduh. Ada yang kuat. Teman saya juga begitu, istrinya dia nggak menikah lagi, sampai meninggal baru dia menikah. Birokrat di DKI. Saya tidak mau nyebut. Birokrat yang sudah tinggi pangkatnya, istrinya sakit, dia layani selama 12 tahun. Dan tidak menikah lagi, dia tidak bisa melayani istrinya. Dia nggak menikah. Kemudian setelah meninggal, baru dia menikah lagi. Gitu. Ada yang kuat, tapi kan itu peraturan memberikan orang yang nggak kuat, kan nggak semua orang sama. Jadi kalau yang nggak kuat, inilah emergency exitnya. Tapi kalau Anda kuat menerima dengan seperti itu dengan istrinya, ya monggo, nggak usah minta izin gitu. Ada teman saya itu karena istrinya sakit sampai sebulan mengizinkan suami, kalau Anda mau nikah lagi silahkan Mas. Saya tahu mungkin udah dalam kehidupan keluarganya di malam harinya udah tahu dia. Tapi suaminya nggak tega saya ninggalin istri saya sakit begitu saya menikah lagi. Apa perasaan saya? Jadi nggak semua laki-laki kejam. Tapi daripada ini ada orang yang nggak kuat nahan, kemudian ada orang yang memang tidak tahan dengan hal itu. Ya dia bisa diberikan pintu keluarnya dengan peraturan yang ketat sehingga tidak ada kecurangan, tidak ada penindasan terhadap perempuan dan tidak ada hak perempuannya dirugikan.
daripada diam-diam. Itu pasti diam-diam, pasti yang menjadi masalah ada yang diam-diam itu. Ya itu dia, kenapa kemudian harus ada pintu bagi orang-orang yang segelintir orang-orang yang kemudian tidak kuat menahan ini Pak Kiai. Itulah. Atau kemudian ad-daruratu tubihul mahdhurah. Di dalam Islam itu ada pada kondisi tertentu Allah akan berikan emergency exit. Kita saja ini nggak boleh makan bangkai. Ini tapi dalam keadaan kita ini mati kalau nggak makan bangkai, itu diperbolehkan seperlunya. Ada suatu saat ada orang yang nggak kuat, Allah memberikan jalannya. Makanya Anda harus alih. Kalau nggak, ya tahan aja, jangan nikah lagi kalau nggak bisa adil gitu. Jadi ada hajat fi makanatid darurah, ada hajat, tapi hampir sampai darurat. Nah, bagi orang yang hiper, bagi orang yang punya keperluan tertentu, apakah akan dibiarkan dia sengsara? Makanya di Islam itu cerai itu boleh, tapi abghadul halal indallahi at-talaq. Tapi yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Tapi Allah nggak menginginkan perceraian. Kita tahu perceraian sakit, anak juga bisa jadi korban. Tetapi apakah akan dibiarkan orang yang tak mungkin hidup harmonis? Maka pilihan cerai. Demikian juga orang yang satu sudah istri nggak bisa melayaninya, kemudian ada keperluan dia, izin baik-baik. Salahnya di mana? Jadi ada orang tertentu yang memang berbeda dibandingkan kondisi yang lain. Kalau siap dia nungguin, siap bersama-sama, banyak terbukti begitu. Nggak semua laki-laki. Lanjut Pak Kiainya ya, gitu ya. Oke, ini menarik untuk kemudian diperbincangkan. Belum lagi kalau kita lihat sebenarnya dari segi aturan ini tujuannya adalah untuk menjaga masyarakat, menjaga keluarga dari para ASN ini yang mungkin tadi kalau sudah Pak Kiai jelaskan menghindari mudarat seperti itu sebenarnya Pak Kiai. Tapi bagaimana kemudian para wanita ini Pak Kiai untuk kemudian diyakinkan kembali bahwa ini tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dari wanita itu sendiri Pak Kiai. Tapi jawabin nanti, usai jeda. Sesaat lagi tetap bersama kami di One on One. Ya, Anda kembali di One on One, pemirsa, masih bersama kami dengan Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah Pak Kiai. Artinya hingga saat ini kemudian aturan yang berlaku di wilayah Jakarta dengan Pergub nomor 2 2025 yang memperbolehkan para ASN untuk menikah lagi, artinya memiliki istri kedua atau berpoligami, ini sekali lagi untuk kepentingan keluarga. Betul tujuannya demikian Pak Kiai? Tolong meyakinkan kami para wanita Pak Kiai. Kalau tujuan mungkin secara hati kita nggak tahu, tapi dari keseluruhan yang ada di dalamnya tidak ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Begitu juga dengan Impres, KHI, Kompilasi Hukum Islam, tidak ada pertentangan. PP juga tidak bertentangan. Ini hanya mengatur teknis. Kalau mau menikah lagi, ini loh aturannya. Bahkan memperketat itu termasuk kemampuan ekonomi dan seterusnya. Ada 8 syarat itu kan memperketat. Jadi tidak bertentangan ya. Dan ini sebenarnya menunjukkan ini mungkin banyak dari ASN yang melakukan ya pernikahan terselubung, kemudian mungkin ada perempuan lain, wanita lain yang itu tidak terang-terangan, sementara menjadi masalah dalam keluarga. Ketika ada dalam masalah keluarga itu biasanya laki-laki kerja di kantor itu kurang konsentrasi, kinerjanya akan turun. Nah, makanya dibilang bisa nggak Anda tuh mengatur tidak merusak terhadap kinerja di kantornya. Kalau bicara kinerja di kantornya berarti selain izin dari istrinya, izin dari atasannya. Karena atasan itu yang tahu. Berarti kan kondisinya terpantau tentang perilaku di dalam keluarganya. Ini banyak orang memanage dalam organisasi maupun birokrasi itu hanya tahunya kamu datang jam sekian harus bagus kerjaannya. Ini saya pikir bagus di DKI. Sampai berpikir kalau orang itu kinerjanya turun, itu bukan hanya persoalan dia malas, mungkin ada masalah dalam keluarganya. Dan biasanya saya sampaikan, laki-laki sepintar apapun, sehebat apapun, kalau diomelin, dibentak istrinya, itu bisa goblok mendadak itu. Nah, dalam kondisi seperti ini saya pikir harus dilihat bahwa anak buah kita ini kok kinerjanya turun, jangan semata-mata hanya persoalan dia komitmen kepada kantor, tapi dilihat masalah. Saya pikir lebih bijak ini. Dan disinilah perempuan bisa pegang, oh mas, kamu boleh nikah lagi, ini loh mas syaratnya. Anda ekonominya... Ataupun juga sebaliknya kan? Iya. Nah, di sini beri ruang saya ingin menyampaikan tadi. Ini kan laki-laki yang mau poligami. Tapi ketika perempuan tidak suka kepada suaminya, itu juga boleh melakukan khulu namanya. Jadi tidak hanya laki-laki yang punya hak pada perempuan, perempuan pun juga bisa menuntut hak kepada suaminya. Cuman dalam konteks undang-undang ini adalah undang-undang yang mengatur suami mau menikah lagi. Dalam konteks yang lain, perempuan juga boleh menggugat pada pengadilan ketika laki-lakinya tidak berbuat adil. Saya pikir fasilitas yang cukup dalam aturan ini. Kalau dimaknai dengan lapang dada. Tapi kalau dengan emosi ya susah. Gitu.